Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-417 ini, dengan para pemain, Ashari sebagai Kiai Pradipo, Herman sebagai Kilosari, Amrizal sebagai Lengger, Naryo sebagai Jundosroyo, Untung sebagai Jundopati, Rifki sebagai Banyak Karipan, Ismedio sebagai Suroagul Agul, Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, Anis Yahya sebagai prajurit, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Suasana di ruang dalam Kilosari menjadi hening. Suro Agul-Agul seperti merenungkan sesuatu, sedangkan Banyak Karipan, Jundosroyo, Jundopati, dan Lengger saling berpandangan. Nama Tumenggung Murtiwandawa benar-benar sebuah nama yang menggetarkan. Nyaris saja mereka mati di tangan orang itu. Jika demikian, kita berkewajiban melaporkan hal ini kepada Gusti Tumenggung Murtiwandawa. Ya. Harus dilaporkan kepada Tumenggung Yuda Paksa. Bagaimana, Juragan? Jika kalian melakukan hal itu, nyawaku berada dalam bahaya. Mengapa, Juragan? Tumenggung Murtiwandawa ditangkap. Apalagi yang membahayakan Juragan? Ya,
Iya, kalau berhasil ditangkap. Nah, kalau tidak, aku mengenal betul siapa Tumenggung Murti Wandawa. Ia akan membuktikan ancamannya itu. Nah, jika ia mengetahui aku telah melaporkan ke Kediri, aku pasti tidak akan selamat. Aku tidak yakin prajurit Kediri berhasil menangkapnya atau membunuhnya. Itu masalahnya. Jadi bagaimana, Juragan? Aku lupakan gadis cantik itu. Ya, kalau aku membutuhkan perempuan, aku bisa mendapatkan yang lain. Dan aku penuhi pula pembayaran kepada Kiai Pradipo. Jumlahnya tidak seberapa banyak dibandingkan dengan semua kekayaan yang aku miliki. Ya, menyakitkan memang. Akan tetapi keselamatan nyawaku jauh lebih penting artinya. Bagaimana dengan kami, Juragan? Lupakan dan kembalilah. Tapi bagaimana dengan upah kami, Juragan? Hei, kalian belum melakukan apa-apa. Upah apa? Gila. Kami hampir saja mati dibunuh Temenggung itu, Juragan. Jangan serakah. Aku sudah memberi uang panjar kepada kalian. Itu sudah cukup. Nah, pulanglah. Lain kali kalau aku membutuhkan kalian, Suruh Agul-Agul akan memanggil kalian. Ayo, pergilah. Dasar pelit. Ayo, kita pergi semuanya. Ayo pergilah. Dan ingat pesanku. Jangan ceritakan masalah Tumenggung Murti Wandawa itu kepada siapapun. Suruh Agul-Agul. Bagaimana, Juragan? Untuk saya, Juragan. Untuk mundasmu itu, Untuk siapa, Juragan? Berikan semuanya itu kepada Kiai Pradipo. Katakan kepadanya, aku tidak mempunyai urusan apapun lagi dengannya. Dan jangan kau entit uang itu, ya? Kau kutip sekeping sekalipun, Tumenggung Murti Wandawa tidak akan memaafkanmu. Mengerti? Baik, Juragan. Mengapa berhenti Banyak Karipan? Kilosari keterlaluan. Kita hanya mendapatkan sedikit uang, Lengger. Lalu? Aku ada sebuah cara untuk mendapatkan uang. Bagaimana? Kita menghadap Gusti Temenggung Yuda Paksa. Kita laporkan apa yang sudah terjadi. Bagus sekali, bagus. Aku sependapat. Sebenarnya aku juga mempunyai pikiran yang seperti itu. Kita laporkan saja kepada Tumenggung Yuda Paksa. Syukur kalau Tumenggung itu mau menghadapkan kita kepada Baginda Kertajaya. Kita tentu akan mendapatkan hadiah yang tidak ternilai jumlahnya. Bagaimana? Bagaimana dengan Kilosari? Persetan dengan orang itu. Kita laporkan saja Kilosari kepada Gusti Temenggung Yuda Paksa. Dilaporkan bagaimana? Iya, dilaporkan bagaimana? Dilaporkan kalau Kilosari justru menutup-nutupi kehadiran Temenggung Murti Wandawa yang jadi buron. Temenggung yang berpakaian seperti pengemis itu tentu sedang melakukan tindakan mata-mata. Iya, baik. Tunggu apa lagi? Bagaimana, Kisanak? Aku mendapat perintah untuk memberikan ini kepadamu. Sekampil uang. Terimalah. Menurut Juragan Losari, mulai saat ini, Juragan Losari tidak mempunyai hubungan apapun denganmu. Terima uang ini. Terima kasih, Tuhan. Aku tidak perlu berlama-lama di sini. Aku langsung pergi. Tetapi, apakah pengemis itu masih berada di sini? Sudah pergi, Tuhan. Sudah pergi. Baik. Aku pergi. Suruh Agul-Agul segera meloncat kembali ke atas kudanya dan berderap meninggalkan rumah Kiai Pradipo. Namun di sudut jalan, Suruh Agul-Agul berdebar hatinya ketika melihat seseorang tersenyum kepadanya sambil melampaikan tangan. Suruh Agul-Agul melihat orang itu berpakaian compang-camping dan masih dalam bagian hari itu, waktu bergerak meninggalkan senja menuju gelap malam. Hei, siapa kalian? Kami ada perlu dengan Gusti Temenggung Tuan. Namaku Banyak Karipan dan mereka semua temanku. Jundo Sroya, Jundo Pati, dan Lengger. Tolong Tuan, hadapkan kami kepada Gusti Temenggung Yuda Paksa. Tolong Tuan. Ada perlu apa kalian bertemu dengan Gusti Temenggung,
tidak sembarang orang boleh menghadap Gusti Temenggung pada saat ini. Mengerti? Gusti Temenggung sangat sibuk dan tidak boleh diganggu dengan soal-soal yang remeh. Akan tetapi, persoalan yang saya bawa ini persoalan yang sangat penting, Tuan. Tolonglah, Tuan. Tolong. Katakan kepadaku, persoalan apa yang kau anggap sangat penting itu, ha? Oh, soal Temenggung Murti Wandawa, Tuan. Siapa kalian? Kami berempat penjaga keamanan yang biasanya disewa oleh Juragan Losari Gusti Temenggung. Siapa nama kalian semuanya? Oh, saya banyak karipan, Gusti. 3 orang ini kawan-kawan hamba. Cundo Sroya, Cundopati, dan Lengger. Benarkah seperti yang dilaporkan kepadaku? Kalian meminta menghadapku untuk berbicara soal Tumenggung Murti Wandawa? Oh, benar, Tuan. Benar. Cepat ceritakan kepadaku. Jangan berbelit-belit. Kalian berempat berhadapan dengan Tumenggung Yuda Paksa, Panglima tertinggi keprajuritan Kediri. Jangan berani berbohong, mengerti? Mengerti, Tuan. Nah, berceritalah. Tuan, bukankah Temenggung Murti Wandawa adalah buronan Kediri? Cepat, jangan bertanya macam-macam dulu. Ceritakan apa yang kau ketahui. Temenggung itu pada saat ini sedang berkeliaran di Kediri, Tuan. Mungkin Temenggung itu sedang melakukan mata-mata, Tuan. Dengan gamblang, banyak karipan dan ada kalanya ditambahi Cundo Sroyo, Cundopati, dan Lengger menceritakan semua yang terjadi. Tidak ada secuil pun yang ditutup-tutupi, termasuk bagaimana sikap Ki Losari yang memilih memendam peristiwa itu tanpa niat melaporkan kepada para prajurit Kediri. Apakah Tumenggung Murti Wandawa sekarang masih berada di rumah Ki Losari? Oh, mungkin masih berada di sana, Gusti Temenggung. Baiklah, aku bisa mempercayai cerita kalian. Aku tidak akan memerlukan kalian lagi. Kalian berempat boleh meninggalkan tempat ini. Kami harus... kami pergi, Tuan. Gusti. Iya, kenapa? Maaf, Gusti Temenggung. Tetapi, bukankah apa? Bukankah Baginda pernah menjanjikan sesuatu? Maksud hamba, bagi siapa yang dapat memberikan keterangan mengenai Temenggung Murti Wandawa akan apa? Akan mendapat apa? Mendadak wajah banyak karipan menjadi sangat pucat. Banyak karipan menoleh pada Cundo Sroyo yang ternyata juga menjadi sangat gemetar. Mereka yang semula berharap akan mendapatkan hadiah atas keterangan yang telah mereka berikan kepada Tumenggung Yuda Paksa, ternyata justru harus menghadapi kenyataan lain. Katakan, ayo katakan, kalian akan mendapat apa? Ha? Dengan apa yang telah kalian laporkan ini, kalian akan mendapat apa? Katakan. Tidak, Tuan, tidak. Aku tidak suka dengan jawaban itu. Cepat katakan, kalian akan mendapatkan apa? Maafkan kami, Tuan. Maafkan kami. Iya, aku membutuhkan jawaban. Kalian harus menjawab. Kamu, kau pikir kau akan mendapatkan apa? Maaf, Tuan. Apa? Yang kami pernah dengar, iya, Baginda Kartajaya pernah menyelenggarakan sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap buronan bekas Tumenggung Murti Wandawa akan mendapat ganjaran. Demikian, Tuan. Begitu. Dan mana sekarang Tumenggung yang kau sebut-sebut itu? Apakah kalian berhasil menangkapnya? Kalau kalian merasa telah berhasil menangkap Murti Wandawa dan dengan demikian merasa berhak untuk mendapatkan hadiah dari Baginda Kertajaya, mana buronan itu? Mana? Akan tetapi, Tuan, bukankah kami sudah memberikan keterangan yang sangat berharga sekali? Kalian pikir aku percaya dengan keterangan itu? Begitu? Aku tidak percaya. Pergi kalian semua dari sini, cepat. Aku merasa kecewa kepada kalian. Di saat Kediri banyak membutuhkan dana, membutuhkan uang untuk biaya peperangan, kalian justru berangan-angan mendapatkan hadiah. Cepat pergi. Menunggu apa lagi? Pergi. Serasa akan copot saja jantungku. Di mana letak kesalahannya? Mengapa kita bisa jadi begini? Musnah sudah angan-angan kita. Bayangan akan mendapat uang gemerincing sekampil lenyap begitu saja. Ya, itu masih untung. Bahwa Gusti Temenggung ternyata tidak membantai kita. Bukankah kita masih untung? Pada saat Kediri berada dalam peperangan, kalian justru berangan-angan untuk mendapatkan uang. Orang macam apa kalian? Kamu, dan aku sendiri. Tetapi apa? Setelah kita berbicara panjang lebar tadi, mestinya Gusti Temenggung mempercayai cerita kita.
Mengapa kemudian beliau membalik kenyataan seolah tidak mempercayai kita? Itulah yang dinamakan membalik kebenaran. Sudah. Gusti Tumenggung tidak mencelakai kita itu sudah sangat untung. Kita yang keterlaluan. Kita semua memang serakah. Akui saja kenyataan itu. Kilosari memang orang yang serakah. Akan tetapi kita juga serakah. Tumenggung Yudapaksa yang dalam beberapa hari telah terperas gelap pikiran dan tenaganya nampak semakin gelisah. Tumenggung Yudapaksa berjalan hilir mudik di dalam bilik pribadinya. Ada kalanya tangannya mengepal, ada kalanya mulutnya menggeram dan kemudian memandang kegelapan malam cukup lama. Sejauh itu, sejak dia mendapat keterangan tentang kemunculan mantan Tumenggung Murti Wandawa di Kediri, dia belum berbuat sesuatu. Murti Wandawa, ia muncul lagi di Kediri. Apa kemauannya? Ia menyamar menjadi seorang pengemis dan berjalan hilir mudik di lorong-lorong kota Raja Kediri. Ia melihat-lihat kesiagaan para prajurit Kediri yang menunggu serbuan pasukan Tumapel dan Ganter yang akan menyerang bagaikan banjir bandang. Apakah dengan demikian Sakya Murti atau Murti Wandawa itu tengah melakukan pengintaian, tindakan mata-mata untuk Tumapel? Benarkah ia sudah menjadi antek Kedibal Ken Arok? Jika tidak, untuk apa dia menyamar seperti itu? Tumenggung Yudapaksa yang dalam beberapa hari telah terperas gelap pikiran dan tenaganya nampak semakin gelisah. Tumenggung Yudapaksa berjalan hilir mudik di dalam bilik pribadinya. Ada kalanya tangannya mengepal, ada kalanya mulutnya menggeram dan kemudian memandang kegelapan malam cukup lama. Dan sejauh itu, sejak dia mendapat keterangan tentang kemunculan mantan Tumenggung Murti Wandawa di Kediri, dia belum berbuat sesuatu. Murti Wandawa, ia muncul lagi di Kediri. Apa kemauannya? Ia menyamar menjadi seorang pengemis dan berjalan hilir mudik di lorong-lorong kota Raja Kediri. Ia melihat-lihat kesiagaan para prajurit Kediri yang menunggu serbuan pasukan Tumapel dan Ganter yang akan menyerang bagaikan banjir bandang. Apakah dengan demikian Sakya Murti atau Murti Wandawa itu tengah melakukan pengintaian, tindakan mata-mata untuk Tumapel? Benarkah ia sudah menjadi antek Kedibal Ken Arok? Jika tidak, untuk apa ia menyamar seperti itu? Tumenggung Yudapaksa kemudian keluar dari dalam biliknya. Dia melangkah menuju ke peringkitan dan sekali lagi berhenti. Sungguh sangat tidak menguntungkan jika Murti Wandawa bisa diperalat oleh Ken Arok. Murti Wandawa adalah bekas panglima keprajuritan Kediri. Ia mengetahui merah hitam, mengetahui segalanya tentang prajurit Kediri, seperti mengetahui bagian-bagian tubuhnya sendiri. Gila, jika hal itu dimanfaatkan Ken Arok, Kediri benar-benar akan bubrah. Semua rahasia yang dimiliki Kediri, kelebihan dan kekurangannya, benar-benar sudah berada di tangan musuh. Gila, ini benar-benar gila. Prajurit! Oh, saya Tuan. Panggil Senopati Anis Sasongko, cepat. Oh, baik Tuan. Saya menghadap Gusti Tumenggung. Senopati Anis. Saya Gusti Tumenggung. Bagaimana dengan pasukan khususmu? Selalu siap sedia Gusti Tumenggung. Bahkan sekarang pun siap untuk digerakkan pula. Kau tahu rumah Kiai Pradipo? Seorang perajin kulit yang tinggal di barat pasar. Kenapa dengan rumah orang itu, Gusti Tumenggung? Bukan dengan rumahnya, tolol. Dengan orangnya. Kenapa dengan Kiai Pradipo, Gusti Tumenggung? Rumahnya telah dijadikan sarang mata-mata. Segera siapkan seluruh pasukan khususmu untuk mengepung rumah itu sekarang juga. Dan aku yang akan memimpin langsung. Tidak perlu berkuda. Semua, Gusti? Iya, semua. Apakah tidak terlalu berlebihan, Gusti? Untuk menangkap seorang mata-mata harus menggunakan sedemikian besar kekuatan. Kau akan berpikir lain jika kau mengetahui siapa mata-mata yang harus ditangkap itu. Siapa orang itu, Gusti Tumenggung? Murti Wandawa. Anis Sasongko terkejut. Baginya nama Tumenggung Murti Wandawa memang menggetarkan.
dan pantas jika Tumenggung Yudapaksa memintanya untuk mengerahkan segenap pasukan khusus yang berada di bawah kendalinya untuk menangkap orang itu. Bahkan menurut kata hati Senopati Anis, diperlukan tenaga yang lebih besar lagi. Tetapi satu hal yang masih belum dimengertinya adalah bagaimana mungkin Murtiwandawa menjadi mata-mata. Ada yang ingin kau tanyakan, Senopati Anis? Ada Gusti Tumenggung. Katakan. Benarkah Tumenggung Murtiwandawa menjadi mata-mata untuk Tumapel? Kau pikir itu tidak mungkin? Meski bagaimanapun keadaan Tumenggung Murtiwandawa sekarang, namun untuk berkhianat kepada Kediri, rasanya tidak mungkin, Gusti. Kau tidak melihat berapa orang-orang Kediri yang telah menyeberang ke Ganter? Berapa banyak para pangeran yang berkhianat kepada Kediri? Orang-orang yang sepintas kelihatan tidak mungkin berkhianat, ternyata mereka melakukannya. Apalagi dengan Tumenggung Murtiwandawa atau Sakya Murti itu. Apa yang dilakukannya sekarang adalah tindakan mata-mata. Ia menyusuri jalanan Kediri, menyusup kemana-mana. Apa artinya yang dilakukan itu kalau bukan mata-mata? Ia berpura-pura menjadi pengemis dan dengan leluasa ia melihat apapun. Sudah, jangan banyak bertanya. Cepat kembali ke pasukanmu dan tunggu aku. Ingat, jangan memberi keterangan apapun kepada mereka. Mengerti? Mengerti, Gusti. Tetapi belum lagi Senopati Anis meninggalkan tempat itu, seorang prajurit jaga regol datang tergopoh-gopoh. Ada apa? Seorang petugas sandi yang baru saja datang mengajukan permohonan untuk menghadap Gusti. Hadapkan kepadaku. Baik, Gusti. Jangan pergi dulu, Senopati Anis. Siapa nama sandimu? Lare Angon, Gusti. Berita apa yang kau bawa? Pasukan Ganter dan Tumapel sudah mulai bergerak, Gusti. Suasana kemudian menjadi hening. Tumenggung Yudapaksa diam. Dan karenanya petugas sandi yang mengaku bernama Lare Angon itu tidak berani berbicara kecuali ditanya. Demikian pula dengan Senopati Anis. Dia memilih diam, mengunci rapat-rapat mulutnya. Kapan pasukan Ganter itu bergerak? Tadi siang, Gusti. Mereka sudah meninggalkan Padukuhan Sekarjenawi, tempat mereka terakhir masang gerah. Bagaimana dengan pasukan Tumapel? Hal itulah yang harus mendapatkan perhatian, Gusti. Semula kami melihat pasukan Tumapel bergabung dengan Ganter. Namun, kami tidak bisa melihat dengan jelas apa yang kemudian terjadi. Apa maksudmu? Akhirnya, kami memang meyakini bahwa pasukan Tumapel yang sebenarnya tidak berada di Ganter, tetapi entah berada di mana kami tidak tahu, Gusti. Gila! Itulah, Gusti, yang harus kami laporkan. Pasukan Ganter telah bergerak dengan terang-terangan. Akan tetapi, Gusti harus mewaspadai pasukan Tumapel yang jumlahnya jauh lebih besar yang tidak kita ketahui berada di mana. Keparat! Apakah yang harus hamba lakukan sekarang, Gusti? Kembalilah ke tempatmu atau kelompokmu. Beri aku segala keterangan perkembangan yang terjadi. Baik. Bagaimana dengan saya, Gusti? Aku ingin menangkap Murtiwandawa lebih dahulu. Masih ada kesempatan yang cukup untuk menyongsong pasukan Ganter dan Tumapel itu. Kau tidak mempunyai waktu yang cukup, Yudapaksa. Tumenggung Yudapaksa benar-benar terkejut. Suara itu sangat dikenalnya sebagai suara Tumenggung Murtiwandawa. Yudapaksa kemudian melihat dari kegelapan malam, dari gerumpul tanaman yang tumbuh di halaman rumahnya, muncullah seorang lelaki yang sama dengan dirinya. Tumenggung Murtiwandawa. Mengapa kau terkejut melihatku, Yudapaksa? Bukankah kau memang berkeinginan untuk menangkapku? Kau tidak perlu mengepung rumah Kiai Pradipo, karena aku berada di sini. Murtiwandawa. Iya, bagaimana? Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku, bukan karena aku sedang menyamar. Kau telah berkhianat, Murtiwandawa. Kau tentu telah menjadi Gediba Ken Arok, memata-matai Kediri. Itu yang sedang kau lakukan, ha? Tidak, Yudapaksa. Aku tidak melakukan tindakan yang kau tuduhkan itu. Kalau aku berkeliling Kediri, melihat-lihat perkembangan yang terjadi, itu lumrah. Pada suatu kurun waktu, aku pernah tinggal di Kediri.
bahkan menduduki sebuah jabatan yang kau duduki sekarang ini. Wajar kalau aku ingin mengetahui bagaimana perkembangan yang terjadi di Kediri. Aku bahkan telah bermaksud baik kepadamu untuk mengatakan sesuatu. Tentang apa? Kau tidak mempunyai kesempatan untuk menghadapi pasukan musuhmu jika kau masih bermaksud mengurusi aku. Apa maksudmu? Pasukan musuhmu telah berada di depan hidungmu, tetapi kau tidak tahu. Kau kebingungan mencari di mana pasukan Ken Arok berada. Pasukan Ken Arok siap menghancurkanmu dari arah barat. Ketahuilah Yudapaksa, mereka sekarang sudah berada di hutan Limar. Di hutan Limar? Iya, kau terlalu terpancang oleh pesona yang berasal dari Ganter. Kau lupa dengan pantatmu sendiri yang telah dikerayangi oleh orang lain. Pekarangan belakangmu sendiri diinjak-injak orang lain. Kau berkata sebenarnya? Kalau kau masih mempersoalkan hal itu, kau akan kehilangan waktu. Sudahlah. Selamat tinggal, Yudapaksa. Hai, tunggu dulu! Dengan sangat cepat, bekas Tumenggung Kediri yang lebih terkenal dengan panggilan Murtiwandawa itu melesat untuk kemudian lenyap dalam pelukan kegelapan malam. Tinggal Tumenggung Yudapaksa yang ditemani Senopati Anis yang termangu di pendopo Katumenggungan itu. Bagaimana, Gusti? Apa perlu disebar segenap pasukan khusus untuk memburunya? Bukankah kau sudah mendengar sendiri apa yang dikatakannya? Iya, Gusti. Jika kita mengurusi orang itu, kita akan kehilangan banyak sekali waktu. Lalu bagaimana, Gusti? Kau kembali ke alun-alun. Bawa tanda khusus secarik kain ini. Kumpulkan segenap senopati yang membawahi pasukannya masing-masing. Sebelum aku menemui mereka, aku akan menghadap Baginda lebih dulu. Bagaimana dengan pasukan yang dikatakan telah berada di hutan Limar itu, Gusti? Kirim Telik Sandi untuk membuktikan benar atau tidak. Cepat kerjakan. Baik, Gusti. Bagaimana Yudapaksa? Nampaknya orang-orang Tumapel dan Ganter sudah tidak sabar lagi mengulur-ngulur waktu, tuanku. Seorang petugas sandi telah melapor orang-orang Ganter telah bergerak tadi siang. Lalu? Akan tetapi, hamba juga mendengar sebuah cerita yang mengejutkan, tuanku. Bahwa ternyata pasukan Tumapel segelar sepapan telah melakukan baris pendem di hutan Limar di garis belakang pertahanan kita. Gila, mereka sudah berada di hutan Limar. Bagaimana mereka bisa berada di tempat yang sedemikian dekat tanpa kau ketahui, Yudapaksa? Hamba belum yakin akan kebenaran berita itu, Gusti. Karena hamba belum mempercayai orang yang mengatakannya. Siapa yang mengatakannya? Maaf, Gusti. Yang mengatakan adalah Tumenggung Murtiwandawa. Wajah Baginda Kertajaya kemudian berubah seketika. Tironanya membias rasa tidak percaya. Baginda berdiri dan kemudian duduk kembali. Tangan kanannya mencengkram dampar kencana tempat duduknya. Lama dia memandang Tumenggung Yudapaksa. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Baginda Kertajaya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.